Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham sektor consumer goods. Yang pertama kita bahas ada JPFA. JPFA kemarin ditutup di 1605, turun sekitar 70 poin atau minus 4,17%. Value transaksi sebanyak 104 miliar rupiah. Asing net sell 14 miliar rupiah. Oke, JPFA, kita lihat chart daily-nya seperti apa. JPFA ini sempat uptrend ya, uptrend lama ini sejak Mei 2024 hingga bulan April 2025 atau sekitar setahun uptrend ya di atas EMA 200. Kemudian di bulan April kemarin tanggal 22 April mulai jebol ini. JPFA mulai jebol EMA 200, jadi bisa dibilang JPFA memulai downtrendnya. Selain downtrend karena berada di bawah EMA 200, kalau kita lihat dari chart pattern, JPFA berpotensi membentuk pattern inverted ini pattern head and shoulders ya, pattern bearish ya. Ini left shoulders-nya, ini head-nya, head and shoulders, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Oke. Potensi penurunan untuk JPFA ada di mana? Potensi penurunannya kita cek. Potensi turun 525 poin. Nah, potensi turunnya ada di sini, teman-teman. Di 1310. Oke. JPFA potensi turun ke 1310, teman-teman. Untuk saat ini hindari trading swing di JPFA karena sedang downtrend. Kalau untuk chart 5 menit seperti apa untuk day trading, kita lihat JPFA kemarin. Nah, ini merah ya, volumenya sebenarnya netral menurut saya, tidak banyak buangan yang cukup besar ya, tapi ini buangan terus ya dari jam 9 ini. Oke, nggak ada volume yang signifikan yang akumulasi atau distribusi. Kita lihat di broker summary untuk JPFA kemarin termasuk big distribusi. Kalau dari broker summary, top satunya netral, sisanya top 3, top 5 dan rata-rata distribusi. Broker yang jualan ada PD, KZ, BB, ZP, AK, IF, RF, JC, dan PC. Sedangkan yang beli ada broker SQ, YP, OD, BK, SL, XC, PP. Kalau kita lihat dari broker summary ini memang yang beli kebanyakan broker retail ya, ada XL, XC, YP, SQ. Kemungkinan besar ya berdasarkan broker retailnya yang distribusi ini, minggu depan JPFA masih akan ada koreksi atau akan turun untuk hari Senin atau Selasa. Oke, selanjutnya kita bahas saham Cepin, Charon Pokpan Indonesia. Cepin kemarin ditutup di 0 poin di harga 4.840, naik atau turunnya 0%. Value transaksi sebanyak 83 miliar rupiah. Asing net buy 19 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sebulan kebelakangan, asing konsisten beli di saham Cepin. Hanya beberapa kali jual, 4 kali, dan itu jualnya lebih dikit ya, hanya miliaran dan ratusan juta ketika jual, sedangkan ketika akumulasi bisa sampai belasan miliar dalam satu hari. Oke, Cepin chart daily-nya seperti apa? Apakah membentuk pattern yang menarik? Cepin ini berada di bawah MA 200 ya, di bawah MA 200, kemudian ini mulai menembus. Jadi bisa dibilang Cepin sedang memulai uptrendnya. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya Cepin ini potensi membentuk pattern bullish inverted head and shoulders. Kita lihat, ini left shoulders-nya, ini head-nya. Nah, ini right shoulders-nya harus terbentuk jika harus valid terbentuk jika dia menembus resist di sini. Nah, dia harus tembus 4.980 supaya pattern inverted head and shoulders-nya valid. Nah, kalau dia berhasil menembus, nanti akan
mengejar targetnya naik 1060 poin, dimana targetnya Cepin. Poin itu nah di sini targetnya di 6050 ya. Kalau Cepin berhasil membentuk pattern inverted head and shoulders-nya ya, dan ini resinya tertembus, maka potensi ke harga 6050 teman-teman. Oke, sekarang kita lihat chart 5 menit Cepin seperti apa. Cepin jam ini netral teman-teman, tidak banyak volume akumulasi maupun signifikan, hanya saja di sore hari di penutupan volume belinya sangat ramai. Oke, kalau kita lihat berdasarkan chart 5 menit Cepin ini netral akumulasi distribusinya, jadi potensi untuk Cepin minggu depan masih sideways ya, sama kayak kemarin ditutup 0,0%. Kalau kita lihat dari broker summary, ini ada distribusi tapi juga ada akumulasi teman-teman. Jadi top broker satunya normal distribusi, top 3, top 5 small akumulasi, dan rata-ratanya terhitung small akumulasi. Broker yang jualan ada ZP, OD, BK, NI, YB, CP, kemudian yang beli broker asing RX, AK, KZ, BB, CC, dan LS. Oke, selanjutnya kita bahas saham main. Saham ayam ini, Malindo Feedmill Tbk. Main kemarin ditutup di 750, turun 10 poin atau minus 1,31%. Value transaksi sebanyak 3,6 miliar rupiah. Asing net sell 1,9 miliar rupiah. Main, kita lihat chart daily main seperti apa. Kalau kita lihat main ini berada di bawah MA 200 ya. Jadi main ini belum strong uptrend. Sempat uptrend ya, sama kayak JPFA dari Mei 2024, tapi ini sampai Januari 2025 saja. Februari sudah mulai downtrend. Tapi ini walaupun downtrend tapi trennya masih sideways ya teman-teman. Gerakannya ada di mana ini? Ini ada di range 680 sampai 910. Ini di sini sideways cukup lama ya. Ini konsolidasi ya teman-teman untuk main. Kita lihat chart daily-nya main seperti apa. Apakah ada akumulasi atau distribusi? Nah, ini main di jam 9 distribusi jam 9 lebih 10 distribusi lagi. Ini distribusi kecil jam 10.45, ini buangan lagi 11.05. Nah, ini ada yang akumulasi, kemudian ini distribusi lagi. Oke, menurut chart 5 menitnya main banyak distribusi, banyak yang jualan barang. Potensi minggu depan hari Senin atau Selasa berdasarkan chart 5 menitnya main akan turun. Kalau kita lihat dari broker summary, top 1, top 3, top 5 nya distribusi dan rata-ratanya juga distribusi. Broker yang jualan ada AK, YU, DR, BK, EP, ZP, XA. Kemudian yang beli ada retail-retail seperti broker YP, XL, XG, SQ, SA, dan RG. Oke, lanjut kita bahas saham MPPA. MPPA kemarin ditutup di 52, naik turunnya 0 poin atau 0%. Value transaksi sebanyak 1 miliar rupiah. Asing net buy 1 juta rupiah. Cukup sepi ya MPPA. Tidak terlalu liquid. Kita lihat chart daily MPPA seperti apa. Nah, MPPA ini dari MA 200 dia berada di bawah MA 200, jadi bisa dibilang downtrend ya. Kemudian dia sideways di range sekitar harga 58 sampai 50. Jadi cukup berisiko ya MPPA ini, karena dia potensi untuk tidur di 50 ya. Jadi kalau sahamnya sekali nggak gerak nyangkut ya potensi nyangkut lama gitu di MPPA, karena dia bisa saja tidur di harga 50 cukup lama. Oke, MPPA 5 menitnya seperti apa? Kita lihat MPPA netral. Ini ada sedikit akumulasi ya. Oke, MPPA akumulasi tapi tipis ya ini volumenya untuk akumulasi. Dan terlihat dari broker summary pun netral teman-teman. Hanya top 1 yang akumulasi, sisanya netral. Top 3, top 5 nya netral.
rata-rata broker summary-nya juga netral. Broker yang jualan ada XL, EP, YP, NI, DX, yang beli ada YB, CC, LS, dan IU. Berdasarkan chart 5 menitnya yang akumulasinya sangat sedikit dan juga broker summary-nya yang netral, menurut saya minggu depan MPPA masih akan sideways di harga 52. Oke, selanjutnya saham MLPL. Kita lihat MLPL. MLPL kemarin ditutup di 102 minus 1 poin atau turun 0,97%. Value transaksi sebanyak 3,7 miliar. Asing net buy 14 juta. Cukup sedikit ya teman-teman. MLPL, kita lihat seperti apa chart daily-nya. MLPL ini sempat menguji MA200 ya beberapa kali, tapi sekarang sudah berada di bawah MA200. Jadi MPPL potensi downtrend. Dan kalau kita lihat di chart patternnya daily-nya ini seperti membentuk pola double top teman-teman ya, dengan penurunannya cukup kecil. Nah ini ini potensi turun ya teman-teman. Untuk MLPL potensi turunnya berapa? Potensi turun 7%. Potensi penurunan ke 99. Oke, penurunannya berpotensi di 99 teman-teman. Sekarang sudah 102 ya, 3 poin lagi mungkin akan tercapai untuk MLPL. Kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. Chart 5 menit MLPL. Kita lihat ada buangan di jam 9.10, kemudian ini ada akumulasi. Ini ada akumulasi lagi. Oh bukan, ini bukan akumulasi ya. Tidak full hijau. Ini bukan. Jadi netral teman-teman. Ada akumulasi juga ada distribusi. Ya, tapi lebih besar akumulasi ya ini. Kalau dari broker summary pun ini tercatat small akumulasi ya, akumulasi kecil. Broker yang jualan ada YP, AI, XL, YB, BK, PD, dan IU. Sedangkan yang beli ada broker CP, CC, SQ, PG, AK. Oke, karena value transaksinya kecil dan juga volume akumulasi distribusinya seimbang, menurut saya cukup kecil. MLPL potensi sideways untuk minggu depan di hari Senin atau Selasa. Oke, selanjutnya kita lihat saham AMRT. AMRT tutup di 2430, turun 120 poin atau minus 4,7%. Value transaksi sebanyak 412 miliar. Sangat liquid ini AMRT. Asing net sell 5 miliar rupiah. Kita lihat AMRT chart daily-nya seperti apa. AMRT dia berada di bawah MA200 teman-teman. Jadi dia potensi masih downtrend ya ini. Dan kalau kita lihat dari chart pattern, dia nggak membentuk chart pattern ya teman-teman. Ini nggak ada chart patternnya. Dia masih berada di MA200, jadi masih downtrend. Dan ini ada 2 hari candle merah. Ini kalau ada buangan gede, ini merahnya cukup gede, ini biasanya potensi turun lagi untuk minggu depan selanjutnya. Jadi Senin atau Selasa bisa aja dia turun berdasarkan chart daily-nya. Nah kalau kita lihat dari broker summary, dari chart 5 menit, ini sebenarnya volumenya netral teman-teman ya. Tidak ada yang signifikan jual atau akumulasi. Yang distribusi dan akumulasi ini tidak signifikan, sepertinya seimbang. Tapi harganya turun. Kita lihat kalau dari broker summary, ini pun netral teman-teman. Top 3, top 5 dan rata-ratanya netral. Kita lihat broker yang jualan ada BK, KZ, DB, YU, ZP, LG. Yang beli ada AK, CC, PD, NI, SQ. Berdasarkan chart 5 menitnya yang volume akumulasi dan distribusi tidak terlalu besar ya, sangat kecil-kecil. Kemudian top brokernya juga netral. Saya memprediksi untuk minggu depan di hari Senin atau Selasa AMRT potensinya tetap sideways. Oke, selanjutnya MIDI. Kita lihat MIDI seperti apa.
MIDI kemarin ditutup di 444, naik 8 poin atau naik 1,83%. Value transaksi sebanyak 5.800 juta. Asing net buy 900 juta. MIDI apakah membentuk chart pattern yang menarik? Kita lihat di chart daily-nya. MIDI ini seperti membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman. Kita lihat. Nah ini kita lihat targetnya ada potensi di berapa? Potensi naik 86 poin. Kita lihat. Oke, sebenarnya sudah tercapai ya target pattern inverted head and shoulders untuk MIDI di 86 poin, ada di 444 pas. Ini sudah 2 kali tercapai ya teman-teman. Jadi kalau punya barang di MIDI, saya sarankan untuk sell saja karena sudah capai target inverted head and shoulders-nya. Kita lihat di chart 5 menit MIDI seperti apa. Nah, MIDI chart 5 menit seperti ini ya. Ada buangan kecil, ini ada akumulasi kecil. Terus sorenya ada volume gede. Ini ada akumulasi kecil ini. Oke, ada akumulasi kecil ya teman-teman. Kalau kita lihat dari broker summary pun ada akumulasi ya ini. Top satunya saja yang distribusi kecil, kemudian top 3, top 5-nya distribusi, average-nya, rata-ratanya juga distribusi. Akumulasi maksud saya. Jadi potensi berdasarkan chart 5 menit dan broker summary minggu depan MIDI berpotensi naik untuk di hari Senin atau Selasa. Mungkin naik 1%, 2% segitu. Untuk broker summary, broker yang jualan ada PD, ZP, YP, BK, MG, YU, BK. Sedangkan yang beli ada AK, CC, RE, DH, dan GR. Oke, saham terakhir, saham Cimori. Cisarua Mountain Dairy TPK. Kemarin ditutup di 4880, naik 160 poin atau naik 3,38%. Value transaksi sebanyak 42.600 juta. Asing net buy 30.800 juta rupiah. Cimori seperti apa potensinya? Cimori ini masih di bawah EMA 200, jadi belum bisa dibilang strong uptrend. Dan ini kalau kita lihat berdasarkan chart daily-nya ini sebenarnya membentuk pattern IHNS ya ini di sini. Walaupun bentuknya nggak sempurna, tapi ya bisa dibilang ini left shoulders-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Nah, oke. Sempat tertembus tapi dia naik lagi. Potensinya ada di mana untuk IHNS-nya dari Cimori? Potensi naik 690 poin. Oke teman-teman, potensinya ada di 5.300 dan sudah pernah tercapai ya. Sudah pernah tercapai kemudian koreksi. Jadi mungkin setelah capai targetnya ini banyak yang jualan teman-teman. Banyak yang jualan di sini. Karena ya sudah capai target ya gimana lagi kalau nggak jualan. Oke, chart 5 menit Cimori. Apakah menarik untuk minggu depan di hari Senin atau Selasa? Cimori di jam 9 ada buangan. Ini ada buangan tapi setelah itu dia tetap naik ya. Ini ada buangan lagi. Terus ada akumulasi. Kemudian buangan ini cukup gede. Buangan. Ini akumulasi, buangan lagi, dan sorenya ini banyak akumulasi kecil-kecilan. Ini. Oke, banyak yang akumulasi kecil-kecilan ya, hijau-hijau ini. Kemudian ini di jam 6 sore, jam 4.16, 4 jam 4 sore.
Ini ada buangan cukup besar ini yang jual di, menurut saya potensi ya, karena banyak volume kecil yang ini akumulasi kecil-kecilan ini banyak sekali. Potensi minggu depan Cimori masih akan naik menurut saya, tapi ya nggak terlalu besar, di 1% atau 2% Cimori dari Senin atau Selasa. Dan untuk broker summary pun menunjukkan ada akumulasi ya. Broker yang beli ada BB, NI, AD, XA, SQ, OD, GR. Yang jual ada RX, BK, CC, AK, KZ, dan ZP. Oke teman-teman, sekian pembahasan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.